Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian vektor atau pengantar tentang teori pada bab vektor untuk matematika peminatan kelas 10 semester 2. Jadi penting sekali karena di semester 2 kelas 10 matematika peminatan hanya terdiri satu bab ya, atau satu materi saja, yaitu vektor. Sehingga pengertian atau konsep dasar tentang vektor harus kalian kuasai dengan baik agar bisa memahami materi secara keseluruhan dengan baik pula. Oke, sekarang kita masuk ke materi, yaitu pengertian vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Tentu nilai yang dimiliki suatu vektor berupa panjang. Ya, tentu kalian sudah mengenal juga di materi fisika juga ada materi atau bab yang berkaitan dengan vektor. Jadi sudah pengantarnya sudah lumayan bagus ya, sudah ada teori dasarnya. Oleh karena itu, nah ini ya, vektor disebut juga sebagai ruas garis yang berarah. Ya, kita tahu kalau ruas garis itu misalkan ruas garis AB, berarti A, kemudian B seperti ini. Ya, tentu kalau ruas garis ini tidak memiliki arah, tidak dapat ditentukan ke kiri atau ke kanan. Cuma kalau vektor dia memiliki arah, ya tergantung. Kalau misalkan kita mau menunjukkan arahnya ke kiri, ya berarti diberi anak panah pada titik ujungnya atau titik yang sebelah kiri. Nah, jadilah ini sebuah vektor. Nah, kalau pada gambar ini ya, perhatikan gambar vektor berikut. Ini adalah vektor yang memiliki titik pangkal ya. Nah, ini titik pangkalnya adalah di A, kemudian titik B ini sebagai ujung. Sehingga vektor di atas itu disebut vektor AB, dari A menuju B ya, maka dari pangkal baru ujung dulu ya. Jadi A sebagai pangkal, B sebagai ujung. Penulisannya harus seperti ini, jangan sampai terbalik. Kalau kita menuliskannya BA, tentu yang dimaksud berarti dari B ke A, harusnya anak panahnya di titik A ya, kalau itu titik atau vektor BA. Itu adalah pengertian atau konsep dasar mengenai vektor. Kemudian, ada beberapa metode penulisan pada suatu vektor. Nah, yang ini sudah tadi saya jelaskan, salah satunya adalah menggunakan huruf kapital dengan anak panah. Contohnya adalah vektor AB. Jadi kalau huruf kapital dengan anak panah, maka huruf kapitalnya ada dua. Yang menunjukkan titik yang kiri itu sebagai pangkal dan yang kanan sebagai ujung. Ya, contohnya AB seperti ini. Dengan anak panah artinya diberi tanda anak panah di bagian atasnya. Ya, bisa PQ, bisa QR dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh kita menuliskan vektor hanya terdiri satu huruf seperti ini, misalkan A kemudian diberi tanda anak panah di atasnya. Ya, ini nggak boleh. Kalau menggunakan huruf kapital maka harus ada dua huruf, yaitu yang menunjukkan pangkal dan ujungnya. Kemudian bisa juga dengan yang kedua, yaitu huruf kecil dengan anak panah di atasnya ya. Jadi contohnya, misalkan vektor AB ini kita beri nama lain vektor U. Ya, maka penulisannya U kecil kemudian diberi tanda anak panah di atasnya. Jadi seperti ini ya. Contohnya memang yang sering nanti UV ya, yang paling sering hurufnya yang dipakai di bab ini U, V, W dan sebagainya. Nah, seperti ini ya. U diberi tanda anak panah di atasnya. Kemudian boleh juga menggunakan huruf kecil bergaris bawah. Jadi contohnya misalkan vektor P ya, P kecil kemudian diberi underline atau garis bawah. Nah, seperti ini. Ya, ini juga boleh secara
teori boleh. Kemudian juga huruf kecil bercetak tebal. Nah, ini juga boleh. Penulisan yang ketiga, huruf kecil bercetak tebal, contohnya misalkan huruf U, ya. Berarti kalian menuliskan huruf U bold, ya, bercetak tebal. Jadi seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini ya. U bercetak tebal. Nah, yang nanti akan kita pakai dalam materi kita adalah dua materi atau dua penulisan yang atas, yaitu huruf kapital dengan anak panah dan yang huruf kecil dengan anak panah. Karena dua penulisan ini yang lebih umum, ya, lebih populer di buku-buku juga mayoritas menggunakan ini. Kalau menggunakan yang bawah, ya, ini kurang populer. Di samping itu P diberi garis bawah, kadang nanti kalau ada huruf di bawahnya, misalkan vektor di bawahnya seperti ini, vektor Q, nanti dikira pecahan malah gitu ya. Jadi penulisan ini jarang dipakai dan nanti di materi kita pun tidak kita gunakan. Meskipun secara teori boleh-boleh saja. Kemudian juga untuk yang keempat tidak kita pakai karena bercetak tebal itu sangat perspektif gitu ya. Kadang kalau kita menggunakan ballpoint yang cetakannya memang tebal, kita niatnya nggak nulis tebal, tapi ya sudah tebal dari sananya ya, karena tintanya memang tebal. Begitu juga kadang kalau yang ballpointnya tipis sudah ditebali tapi tetap terlihat tidak tebal. Nah, itu nanti menimbulkan ambigu ya, sehingga yang bercetak tebal pun tidak kita pakai. Ya, ini hanya untuk teori tapi tidak kita gunakan. Oke ya, itu pengantar mengenai vektor dan juga penulisannya. Selanjutnya yang harus kalian paham dengan baik terkait perbedaan antara garis, sinar garis, vektor, dan juga ruas garis. Ini seringkali anak atau siswa mengalami ya keterbalikan. Ada yang terbalik konsepnya atau ada yang keliru mengenai konsep 4 ini ya, garis, sinar garis, vektor, dan juga ruas garis. Oke, yang disebut garis, nah ini sering kalian lukis dari SMP ya, bahkan SD, garis bilangan. Nah, gitu ya. Contohnya seperti itu. Jadi di sini misalkan ada 0, kemudian ada 1, 2, yang sebelah kirinya ada -1 dan seterusnya. Tapi ini kita tidak akan berfokus pada bilangan-bilangannya, kita berfokus pada garisnya. Garis itu disimbolkan dengan seperti ini, anak panah di ujung kiri dan ujung kanannya. Ini menunjukkan bahwasanya anak panah ini artinya tidak berhenti di sini, tapi terus ya, panjangnya tidak terbatas, tidak memiliki ujung. Begitu juga untuk yang ke kiri juga sama. Ini artinya bisa aja kita lanjutkan gambar garisnya sampai tidak terbatas. Cuma nggak mungkin ya, karena kertasnya saja atau alat yang buat nulis itu terbatas panjangnya. Maka dinotasikan cukup dengan tanda seperti ini, anak panah di kanan dan di kiri. Nah, berarti kalau kita membahas mengenai garis, panjangnya apa? Tidak terbatas. Ya, atau kita singkat TT, tidak terbatas. Kemudian arahnya bagaimana? Nah, karena garis itu seperti ini tadi, ada panjang yang tidak terbatas, maka ya tidak mungkin kita menentukan arahnya ke kiri atau ke kanan ya, nggak jelas ya, karena tidak memiliki ujung dan pangkal ya, sehingga arahnya tidak ada ya, tidak ada ya, saya singkat PA ya. Jadi TT artinya tadi tidak terbatas panjangnya, arahnya tidak ada karena tidak ada titik pangkalnya. Kemudian kalau sinar garis, nah ini sinar garis bisa kalian bayangkan seperti ini. Kalau sebuah garis kita bagi menjadi dua bagian ya, garis yang tadi misalkan kamu bayangkan dibagi menjadi dua bagian ya, dipotong, maka kurang lebih jadi seperti ini ya. Yang kiri pun begitu. Nah, kalau dipotong artinya ini memiliki pangkal ya, memiliki pangkal, meskipun tetap panjangnya ini anak panahnya ke kanan terus, tidak terbatas. Jadi punya pangkal tapi tidak punya ujung yang jelas. Tapi minimal kita tahu kalau pangkalnya di sini dan garisnya bisa dilanjutkan ke kanan terus, artinya
Oh, ini arahnya berarti ke kanan. Begitu juga yang tadi, potongan yang kiri, dari titik pangkal ini kita tahu arahnya ke kiri. Sehingga sinar garis untuk panjangnya sama ya. Meskipun dia memiliki titik pangkal, tapi kan ya ke kirinya nggak terbatas. Ini juga sama, ke kanannya nggak terbatas. Sehingga panjang sinar garis pun tidak terbatas. Sedangkan arahnya ada. Nah, gitu ya. Arahnya bisa kita tentukan. Seperti ini. Nah, ini maknanya. Ya, ini ke sana terus, tidak terbatas. Meskipun di sini ada titik pangkalnya. Kemudian untuk vektor. Nah, tadi vektor ini materi yang kita bahas ya. Nah, untuk vektor tentu kalau kalian mendengarkan dengan baik penjelasan saya tadi, panjangnya apa? Ya tentu terbatas. Kenapa terbatas? Ya karena jelas titik pangkal dan ujungnya. Ya terbatas di jarak dua titik itu. Panjang vektornya. Sehingga untuk vektor panjangnya adalah terbatas. Ya, cukup T1 terbatas. Kemudian arahnya ada tidak? Ya tentu ada. Ya ini tadi. Ya, karena vektor memiliki panjang dan arah. Arahnya ya tergantung titik ujungnya. Dari titik pangkal ke arah titik ujung. Sehingga arahnya ada. Nah, mungkin kalian agak sedikit bingung antara sinar garis dengan vektor. Ya, secara teori ya yang betul sinar garis itu harus kamu tuliskan dengan baik. Ini kalau mau jelas, tuliskan dengan detail bahwa dia memiliki titik di pangkalnya, tapi tidak ada titik di ujungnya. Artinya ini menunjukkan bahwasanya ini masih ke kanan terus, dia tidak ada ujungnya. Sedangkan kalau vektor, nah ini hati-hati yang betul, pangkal tertulis titik, ujung pun harus ada titiknya. Artinya meskipun ya simbolnya sangat mirip dengan yang sinar garis, tapi karena ini ada titik ujungnya, artinya memang ya hanya sampai segini panjangnya, gitu ya, segini saja panjangnya. Tidak kemudian ini bermakna ke sana terus, tidak. Itu kalau sinar garis dan juga vektor, perbedaannya seperti itu ya. Kemudian ruas garis. Nah, ruas garis berarti seperti halnya kalau di dunia nyata seperti panjang sebuah kayu gitu ya, atau tongkat. Jadi ini ada titiknya, titik ujungnya, tapi nggak punya pangkal. Ya, ada titik batasnya, tapi nggak punya titik pangkal dan ujungnya, karena ya nggak bisa ditentukan ini ke kiri atau ke kanan. Ya, karena memang nggak punya pangkal dan ujung. Ya, sehingga untuk panjang ini terbatas. Ya, karena memang ruas garis tentu ada titik pembatasnya, tapi arahnya tidak ada. Nah, seperti ini ya. Jadi kalian tidak paham dengan baik antara perbedaan garis, sinar garis, vektor, dan juga ruas garis. Nah, tentu untuk yang materi garis, sinar garis, dan juga ruas garis itu hanya untuk tambahan materi saja. Tetap kita akan fokus pada materi yang vektor ini. Saya lanjutkan untuk penjelasan mengenai vektor. Jadi tadi di bagian bawah ini yang materi sinar garis dan sebagainya sudah saya hapus untuk materi terakhir ya pada video kali ini, yaitu mengenai vektor 0 ya. Jadi untuk materi vektor khusus, yaitu yang bernama vektor 0. Nah, apa itu vektor 0? Nah, ini penjelasannya. Jika suatu vektor memiliki titik pangkal dan titik ujung yang sama. Jadi tadi saya menyampaikan suatu vektor memiliki titik pangkal dan ujung. Memang seringnya kedua titik itu berbeda. Seringnya ya, umumnya begitu. Cuma juga bisa saja terjadi bahwasanya vektor memiliki titik pangkal dan titik ujung yang sama. Maka vektor tersebut dinamakan vektor 0. Jadi misalkan dari titik A ke titik A ya, titik pangkal dan ujungnya sama, B ke B ya, dan lain sebagainya. Vektor 0 biasa dituliskan sebagai vektor O kecil. Jadi secara umum penamaan vektor sangat banyak ya, bisa pakai huruf kecil A, B, C sampai Z bebas. Cuma seringkali kalau khusus untuk O ya, O kecil itu dipakai untuk vektor
0. Ya, jadi kalau kalian ingin menamai suatu vektor, ya sebisa mungkin jangan O, karena ini lebih umum dipakai sebagai vektor 0. Nah, tentu vektor 0 dia memiliki panjang 0. Ya, artinya kalau diukur menggunakan ya satuan, ya 0 satuan, ya diukur 0 cm, 0 meter dan sebagainya, ya. Karena memang ya titik awal dan titik ujungnya berhimpit satu titik, ya. Jadi kalau misalnya ini titik A, ya sudah ujungnya juga di sini, pangkalnya juga di sini. Sehingga nah ini. Ya, khusus vektor 0 meskipun dia punya arah tapi arahnya nggak tentu. Artinya ya ini ke atas atau ke bawah atau ke kanan nggak tahu, ya, karena berhimpit titik pangkal dan ujungnya. Ya, arahnya tidak tentu. Nah, vektor 0 biasa dilukiskan ya dalam sebuah noktah. Umumnya memang vektor itu anak panah. Ya, tapi khusus vektor 0 dia hanya berupa noktah atau titik saja. Ya, seperti inilah contohnya. Ini vektor 0. Nah, di sini juga tentu nggak bisa kita tentukan arahnya. Jadi kita nggak bisa melukiskan vektor 0 seperti ini. Ada anak panahnya juga nggak bisa, karena ya kalau seperti ini berarti ke kanan, padahal ya belum tentu ke kanan, kita nggak tahu ya, arahnya nggak tentu. Nah, seperti itulah kira-kira penjelasan mengenai vektor 0. Jadi diingat-ingat ketika kalian nanti menjumpai ada suatu vektor kok penulisannya O kecil, ya ini lazimnya adalah vektor 0, yaitu vektor yang memiliki titik pangkal dan titik ujung yang sama. Baiklah, sekian dulu pengantar atau pengertian konsep dasar ya terkait vektor. Semoga bisa dipahami dengan baik agar kalian bisa memahami bab ini ya, bisa menguasai, bisa mengerjakan soal-soalnya juga dengan baik pula. Bila ada kesalahan atau hal-hal yang ingin kalian tanyakan, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.